Apa jadinya kalau Sobat Boci terlalu fokus bekerja atau workaholic istilahnya ya. Sobat Boci bisa sakit mulai dari pikiran seperti aku yang beberapa waktu lalu overthinking dengan hal-hal yang seharusnya tidak perlu dipikirkan sih sejauh itu. Sampai sakit fisik yang bisa ringan bahkan tidak sedikit yang langsung berat sakitnya. Dung 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 dung. Perhatian, Bobby Chris Ngobrol segera dimulai. Siapkan diri kamu untuk menerima informasi edukatif yang asik dari Bobby dan Chris. Cari posisi dan kondisi yang senyaman mungkin untuk mendengarkan episode kali ini. Selamat mendengarkan. Dung 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 dung. Selamat datang di segmen Mentalk, Mental Health on Talk. Segmen ini khusus akan membahas soal mental health atau kesehatan mental. 2 minggu lalu Bocin sempat absen nemenin Sobat Boci ya, karena ini Chris lagi sakit. Sekarang Chris ya udah agak baikan lah, jadi bisa share episode-episode yang menarik dan bermanfaat tentunya bagi Sobat Boci. Sebelum kita mulai, kita tanya dulu Chris ini, kok sakitnya lama banget sampai 2 minggu? Ya sakit pertama dari pikiran, banyak mikir maksudnya ya. Terus nyambung ke badan akhirnya. Wah, jadi Chris ini harus ngurangin overthinking ya. Cepat sembuh Chris, biar bisa ngobrol-ngobrol lagi sama Bobby di podcast. Udah asik kok cuma Bobby sendirian di sini. Makasih ya Bobby, tumben mode baiknya muncul. Ya Bobby kan anak baik Chris, masa ada model jeleknya? Ya ndak jelek juga, biasanya kan iseng, suka buka aib, lalu... Udah, awal-awal Priko sudah bilang gitu, bahas episode kali ini aja. Udah pinter ngeles ya kali ini Bobby ya. Iya, belajar terus. Oke, langsung aja tanpa perlu berlama-lama kita bahas soal episode kali ini tentang me time. Sebelum aku mulai bahas episode kali ini secara lebih detail, apa itu me time, kenapa kok perlu me time, dan bagaimana cara untuk me time, aku mau kasih tahu informasi sedikit tentang perubahan jenis konten di podcast Bocin. Jangan khawatir, temanya tetap sama, topik besarnya tetap sama, tentang pengembangan diri, tentang self-help, belajar bahasa Inggris bareng-bareng. Yang beda itu pembagian topiknya, khususnya di minggu kedua dan minggu keempat. Minggu kedua itu segmen OMI, obrolan minggu ini, pembahasannya akan lebih tentang social skill yang hubungannya sama orang lain. Contohnya seperti teknik public speaking atau teknik presentasi. Itu akan lebih banyak masuk di OMI. Segmen Mentalk di minggu keempat seperti sekarang ini, itu lebih banyak membahas pengembangan diri yang lebih personal atau pribadi. Jadi karena OMI dan Mentalk itu hampir-hampir mirip sih aku lihat ya. Jadi aku agak bedakan sedikit di situ. Kembali ke topik kali ini tentang me time. Sebenarnya kenapa aku mau share soal me time ini, karena banyak yang aku pelajari saat sakit beberapa waktu lalu. Dan aku share juga di postingan Instagram @bocin.pod. Kalau ada yang belum follow, belum ada yang belum ngecek, silahkan dicek ya. Tanpa Sobat Boci sadari, dunia seolah memaksa kita untuk bekerja lebih cepat, lebih keras, lebih banyak, lebih baik, dan lebih-lebih yang lain. Hal ini membuat Sobat Boci lupa akan batas kita sebagai manusia. Kelihatannya sepele memang, tapi batas-batas ini sering dilupakan, atau yang lebih parah, sudah tahu tapi diabaikan. Tidak mengherankan karena dunia dan orang-orang di sekitar kita mengajarkan pentingnya kerja keras untuk bisa bersaing dan bertahan hidup di tengah dunia yang keras ini. Jadi dunia sudah keras, perlu lebih keras lagi untuk berjuang. Jadi kalau misalnya masih muda, punya banyak waktu, punya banyak tenaga, dan segudang alasan klasik lain, berarti harus bisa produktif, bisa aktivitas terus. Oh, bukannya benar ya? Chris kan nggak ngajarin orang buat males-malesan kan? Kalau males, ya mana bisa enak nantinya. Ya, yang Bobby barusan bilang ini pikiran umum beberapa orang. Aku nggak bilang semua ya. Beberapa orang kalau mau hidup enak nantinya maka harus susah dulu di awal. Aku mau bagikan perspektif lain nih soal pandangan itu. Kalau bisa enak sekarang, kenapa harus tunggu nanti? Sekali lagi ya, kalau bisa enak sekarang, kenapa harus tunggu nanti? Lo berarti Chris ngajarin senang-senang aja dong, gak mau menabung, gak mau mikir masa depan. Jadi ya masa bodoh lah katanya begitu ya. Jadi langsung gak mau peduli, ngurusin cuma hari ini gitu. Chris ya gak pernah tua, gak pernah ngerasain. Jangan dipotong dulu dong, penjelasannya belum selesai. Gini, maksudnya aku jelasin pelan-pelan ya. Aku percaya kalau hidup itu perlu keseimbangan. Aku pernah bahas di beberapa episode lain, hidup itu perlu keseimbangan. Seperti pakai sepatu, sandal atau alas kaki lain lah ya. Intinya itu harus berpasangan. Nggak bisa juga sih kalau mau jalan cuma satu kaki gitu ya, tapi kan akan kesulitan dan nggak nyaman sih.
Begitu juga dalam hidup ini. Kebanyakan orang itu hanya fokus di bagian kerjanya saja, atau seperti yang Bobby katakan itu fokus di senang-senangnya saja. Aku tidak menyangkal keduanya. Kerja itu perlu, bahkan dia penting untuk bertahan hidup. Tapi beberapa orang hanya fokus dengan kerjanya saja, jadi tidak punya waktu, atau lebih mirisnya lagi, tidak meluangkan waktu apa yang bisa dikerjakan untuk menyenangkan dirinya. Istilah lainnya itu menikmati hasil kerja. Jadi orang cuma mikir kerja, tapi tidak tahu atau tidak menyempatkan waktu untuk menikmati hasil dari kerjanya. Karena pikirnya nanti aja gitu, yang penting kerja dulu gitu. Padahal sebenarnya perlu untuk balance seperti itu. Apa jadinya kalau Sobat Boci terlalu fokus bekerja atau workaholic istilahnya ya? Sobat Boci bisa sakit mulai dari pikiran seperti aku yang beberapa waktu lalu overthinking dengan hal-hal yang seharusnya tidak perlu dipikirkan sih sejauh itu. Sampai sakit fisik yang bisa ringan, bahkan tidak sedikit yang langsung berat sakitnya, numpuk gitu ya, langsung kena sakitnya berat gitu. Di satu sisi juga beberapa orang juga pikirannya hedonisme, mikirnya ambur-amburkan uang untuk hal-hal yang sebetulnya mungkin tidak terlalu perlu, dan hanya berpikir untuk hari ini seperti yang Bobby tadi bilang, dan tidak mau merencanakan ke depan. Ini juga tidak baik karena lebih cuma cari senangnya aja. Kalau ada sesuatu yang susah atau sesuatu yang lebih berat, maka orang-orang seperti ini akan lebih milih menghindar atau tidak mau menghadapinya. Jadi ekstrim kerja sama ekstrim santai begitu ya. Kita harus balance di tengah-tengah. Menurutku seperti itu. Tidak bisa terlalu kerja keras terus, tidak perlu santai terus. Ya, berarti seimbang ya. Kerja secukupnya, menikmati hasil kerja juga secukupnya gitu. Nah betul. Kalau tidak seimbang sebenarnya sih Bobby dan Sobat Boci, dalam diri kita itu ada kompas gitu ya, ada penentunya, yaitu saat diri kita tidak seimbang, maka pikiran dan tubuh kita itu kasih tanda atau ngasih sinyal kalau apa yang saat ini dikerjakan itu tidak betul. Misal banyak pikiran gitu ya, lalu makan hal-hal tertentu terlalu banyak, akhirnya kena sakit tertentu. Nah sebelum pas sakit pasti tubuhnya sudah memberi kode dulu bahwa ada sesuatu yang harus dikurangi, ada sesuatu yang harus dihentikan. Bobby jadi ingat quote itu apa? Work hard, play hard itu. Jadi harus sama-sama jalan gitu ya. Ya betul. Udah tahu kok tanya. Gak usah tanya sebenarnya. Bobby kan mewakili Sobat Boci, Chris. Mungkin ada pikiran-pikiran yang sama selama ini ada di pikiran Sobat Boci tentang produktivitas dengan santai. Jadi Bobby sampaikan aja. Iya juga sih. Harusnya gak usah tanya. Iya gak usah tanya. By the way, ini belum bahas soal me time sama sekali loh. Me time-nya kenapa gitu dan ngapain gitu. Iya, ini mau masuk me time kan jelasin dulu background-nya kan, kenapa me time ini perlu. Oleh karena itu, bila pikiran dan badan Sobat Boci sudah mulai ngasih kode, sudah mulai ngode gitu ya, kalau perlu istirahat dan berhenti sejenak, berarti tandanya Sobat Boci butuh me time atau waktu pribadi. Waktu-waktu ini bisa Sobat Boci gunakan untuk mengisi kembali atau recharge tenaga fisik dan mental Sobat Boci. Jadi istilahnya bukan cuma istirahat ya, tapi me time itu lebih dari sekedar istirahat. Suatu hal yang menarik yang aku temukan beberapa waktu lalu kaitannya dengan kegiatan-kegiatan yang Sobat Boci lakukan. Masalah otak kiri dan otak kanan. Maksudnya seperti ini. Bila Sobat Boci banyak melakukan aktivitas yang melibatkan otak kiri, seperti analisa atau menghitung dalam waktu yang lama, pasti akan capek, pasti akan penat, pasti akan sumpek gitu ya bahasa Jawa di sini. Pasti akan stres gitu ya. Cara memulihkannya itu dengan me time. Bagaimana melakukan yang sebaliknya. Jadi kalau tadi pakai otak kiri, sekarang pakai otak kanan. Otak kanan itu seperti kesenian yang hubungannya dengan kreativitas. Dengan melakukan kegiatan yang sebaliknya, maka otak yang tadi dipakai kerja keras, beristirahat, dan otak yang mungkin jarang dipakai sehari-hari, karena kita kan mungkin agak jarang ya, kita kalau secara umum ya, orang jarang pakai otak kanan. Mungkin jarang dipakai, lebih aktif lagi dan akan lebih sambil mengasah kemampuan yang ada di situ. Ini juga berlaku sebaliknya Sobat Boci. Kalau Sobat Boci mungkin di bidang kesenian, bidang seni yang sering pakai otak kanan, coba lakukan aktivitas yang berkaitan dengan otak kiri. Jadi supaya pas lagi penat, pas lagi capek gitu ya. Itu kalau kita mengerjakan kegiatan yang sebaliknya, maka akan jauh lebih baik. Maka akan jauh lebih enak gitu. Ada saran atau tips itu menciptakan me time yang berkualitas? Wow, pertanyaannya juga berkualitas ini. Oh ya, makasih. Pertama, Sobat Boci perlu jadwalkan secara berkala untuk me time. Karena kalau tidak dijadwalkan atau diatur, nanti jadi wacana tuh tidak kesampaian nanti. Kayak rencana bukber gitu ya. Nggak kesampaian gitu. Sobat Boci bisa sisihkan sebagian waktu di hari tertentu untuk me time. Kedua,
Sobat Boci cari tempat dan suasana yang memungkinkan untuk melakukan me time agar hasilnya maksimal dan minim distraksi atau pengalihan. Kalau aku sendiri sih cara yang cukup efektif itu pakai earphones sambil dengar musik aja lalu melakukan kegiatan lain di waktu me time. Earphones nggak mahal kok, biasa-biasa aja, itu masukkan aja langsung di telinga, kita dengar musik, kita lakukan kegiatan, sudah enak, fokus sudah. Terakhir, tentu ya namanya me time mencari kegiatan yang dilakukan apa gitu ya pas me time. Kalau aku biasanya kalau nggak membaca buku, buat origami atau isi jurnal. Waktu main Chris buat jurnal ini, apa aja sih isinya? Nah, jurnal ini aku bahas nanti lebih detail bulan depan, mentok, ditunggu aja ya. Ya anda asik digantungin lagi, kapan lalu sudah tobat kumat lagi sekarang. Gak gitu, soalnya kan aku baru mulai sekitar semingguan ini kalau jurnal ini. Jadi belum banyak yang bisa di-share. Jadi sambil jalan, sambil aku lebih banyak ngisi jurnal, aku juga cari hal-hal yang menarik untuk di-share ke Sobat Boci. Oh ya, bagus. Biar isinya padat gitu ya, ada maknanya gitu. Iya betul. By the way, challenge-nya lanjut gak sih Kingres ini bulan ini? Ini sudah tanggal 1 loh. Iya sudah, tanggal 1 sudah lewat berarti. Karena sempat sakit beberapa waktu lalu ya. Jadi bulan September kapan lalu libur dulu. Tapi jangan khawatir, bulan ini di bulan 10 Oktober akan ada lagi kok. Jadi stay tune terus saja di Instagram @bocin.pod. Sekali lagi @bocin.pod. Share episode ini ke teman-teman Sobat Boci ya. Boleh juga komen dan review Bocin di platform-platform audio. Sobat Boci bisa ngobrol ke Bobby dan Chris lewat pesan suara loh. Langsung aja klik link yang ada di deskripsi ya. Pastikan kamu lebih baik dari kemarin. Bye.